Saleh, lagu-lagu Madura terutama sayapnya selalu identik dengan warna kuning. Warna kuning, betul. Janur kuning seperti peletkan kuning. Terus juga ada dulu kalau Bang di acara mantenan janur kuning yang dihias itu ya, yang melengkung itu. Ya. Kayak bintang, pakai janur kuning juga. Ya. Terus pelet kandung aja. Kelapannya. Selamatan 7 bulan pelet kandung itu pakai Yor Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena saat ini kami bertiga ini berdua, Bapak Agus Sugianto sebagai budayawan asli Kota Keris Sumeneb, juga ditemani dengan Bapak Muhammad Salihuddin Hoir. Beliau adalah bintang tamu, Pak ya. Juga beliau bukan orang kaleng-kaleng sebenarnya ya. Beliau adalah pakar macopat Madura yang dari usia masih SD sudah bisa bermocopat ya, menembangkan macopat Madura. Baiklah, kali ini kita akan membedah, menelaah lagu Madura, lagu dolanan Madura yang sudah sangat akrab di telinga kita, Pak Saleh ya, dengan Pak Agus ya. Baiklah, kita bedah bersama-sama. Kita nyanyikan dulu ya sebelum membedahnya. Mari, 1, 2, 3. Mirami tarkapel koning kasompel nyelo ainga pelsetor pending pitena di baca pelteng saranga pada ceng kapencot atena lanceng dusenga ceangkut enteng mi ami andina oreng nyelo aing perse pening nyelo aing betena ki betepelteng leng kota pada alenteng leng tisa ceangkep enteng kemuka uste apaleng sompel cekantos kereng. Ini lagu Madura yang sangat akrab, bahkan seringkali dulu ya ketika masa kecil Pak Saleh bagus ya, ketika masa kecil kita di sekolah PAUD atau TK dulu sering ada penampilan-penampilan dalam acara-acara 17 Agustusan. Iya, benar. Tari dengan lagunya, laguin Madura ini. Baiklah, kita akan membahasnya bersama-sama. Dipersilahkan dengan Bapak Agus Sugianto lebih dulu, karena ini Bapak Agus Sugianto adalah budayawan sekaligus salah satu guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan. Beliau juga adalah Kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan. Dipersilakan Pak Agus. Baiklah, terima kasih saya sampaikan pada channel Apoy Madura yang sangat peduli. Jadi tetap konsen sampai saat ini konsisten dalam mengawal dan mengedukasi masyarakat, terutama generasi penerus, tentang pentingnya kita melestarikan budaya-budaya arif, yaitu kearifan lokal, budaya khususnya di daerah Sumeneb. Ya, alhamdulillah, pelan tapi pasti budaya tersebut tetap lestari. Terus yang kedua, sebelumnya saya bertiga sekarang minta maaf, kan kami bertiga ini bermaksud menggurui, merasa lebih pintar, merasa sok tahu, bukan. Ini adalah wujud bentuk kepedulian kami atas kelanggengan budaya kami sendiri. Jadi barangkali dengan perbuatan kami yang setitik noktah ini kelak bisa memberikan kontribusi yang besar. Dan alhamdulillah pada momen kali ini saya kedatangan suatu kehormatan besar karena ditemani oleh pakar mocopat Madura ya, di Kecamatan Pasongsongan, dan beliau juga diundang
oleh Balai Besar Bahasa dan Sastra mungkin Pak ya? Ya, dulu di Jawa Timur. Di Jawa Timur sebagai guru maestro bahasa tentang Madura, kebudayaan Madura. Kebudayaan Madura ya. Yaitu tentang seni tradisional copat. Jadi ini jadi bukan dialog lagi, dalam istilah Maduranya ini sudah menjadi adon jandon. Adon jandon. Adon jandon, ya betul. Adon jandon ini. Nah, ini sekarang kita bedah bersama. Ya. Jadi ini secara harfiah. Ya. Ini menceritakan tentang di desa dulu, Pak. Ya. Desa. Jadi biasanya kalau anak desa itu di daerah yang sangat kesulitan air, betul di Madura di Madura itu kalau ingin mandi, ingin untuk air minum itu biasanya air itu mencari sumber mata air. Betul. Nah, ketika musim kemarau. Jadi untuk mengurangi rasa lelah, rasa kepanasan dan sebagainya di perjalanan. Jadi anak-anak itu sambil membawa timba, membawa alat pengangkut, dia menyanyikan lagu ini. Betul. Jadi ini menceritakan tentang beberapa anak yang membawa alat pengangkut air tersebut berjalan beriringan bersama-sama menuju ke suatu mata air untuk mengambil air guna dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Ini jika dibedah secara harfiah. Ini jika dibedah secara harfiah. Tapi kami selain membedah secara harfiah, kami bertiga punya sudut pandang yang lebih luas lagi tentang makna ini. Jadi ada beberapa hal yang kami garis bawahi. Pertama yaitu saya menelaah baik Pak Saleh, lagu-lagu Madura terutama sayapnya selalu identik dengan warna kuning. Warna kuning, betul. Janur kuning seperti pelet kandung, pelet kandung. Terus juga ada dulu kalau Bang di acara mantenan janur kuning yang dihias itu yang melengkung itu kayak bintang pakai janur kuning juga. Terus pelet kandung acara kelapanya selamatan 7 bulan pelet kandung itu pakai nyor gading. Jadi jika mantenan malam pertama itu pakai ponar ya, ternyata ketannya diberi berwarna kuning. Berwarna kuning juga. Ada apa sebenarnya kok kuning-kuning terus gitu ya? Ada apa? Berkuning. Ternyata kuning itu identik dengan nafsu sufia. Kan ada nafsu amarah, masalah ya. Luama, sufia, dan mutmainnah. Nafsu sufia ini memang warnanya itu berwarna kuning dan maknanya itu nafsu yang menggiring atau yang memberikan support agar seseorang melakukan perilaku spiritual, betul. Menjalankan ritual ibadah, berpuasa, bermeditasi dan lain sebagainya. Itu makanya selalu identik dengan warna kuning. Berkuning. Nah, mengapa pergi ke sumber kuning? Sumber itu adalah mata air. Mata air, tempat keluarnya air yang menjadi sumber untuk orang sekitarnya sehingga tertarik untuk mengambil air tersebut agar bisa meningkatkan ritual ibadah. Walaupun kata berkuning itu dimaksudkan adalah suatu daerah mungkin berkuning itu tempat memang di situ dulunya mungkin ada sumber mata air. Entah. Bisa jadi. Tapi sudut pandang kita kan lebih agak ke dalam. Agak ke dalam. Nah, terus kasumber nyelawain. Nah, ada apa? Sumber sudah mata air, mau mengambil air. Ini kalau kita bedah, ini adalah makna sumber itu adalah pusat ilmu. Sumber itu adalah bisa kita analogikan sebagai pondok pesantren. Sumber. Nyelawain. Ain itu adalah ilmu itu sendiri. Jadi melambangkan sebenarnya lagu ini kalau kita bedah yaitu khusus untuk memaparkan peran santri. Ketika beliau santri tersebut mau mondok. Langsung bernyelawain. Yang apa? Mau mengambil ilmu. Ainnya bersih
bersih, bening. Nah, ilmu yang ada di pondok pesantren tersebut, yang ada pada pengasuh, pada kiai, bersih, iya. Tidak terkontaminasi, iya. bening. Iya. Bisa memberikan membilas dahaga pada masyarakat sekitar. Peran pondok pesantren kan kiai. Iya. Jadi sebagai motor pembangunan, kiai juga, tahlilan, kiai juga. Pokoknya sebagai penggerak. Iya. Nah, sekarang yang kita beda lagi, beda pelteng. Nah, ini pelteng ini yang perlu kita kaji. Ada apa dengan pelteng? Pelteng itu alat asalnya ya? Alat wadah sejenis sejenis wadah biasanya terbuat dari tanah liat itu. Pelteng itu tanah liat. Semacam kendi Pak Saleh. Ya, bagian atas itu bagian untuk memasukkan air itu kecil. Ternyata di bawahnya melebar gitu ya. Melebar. Nah, itu bisa kita menilai. Atasnya kecil, ternyata di dalam lebar. Itu kan luar biasa kan. Jadi khusus gitu ya. Jadi ilmu ketika masukkan kecil, tapi ketika ilmu tersebut dimanfaatkan, akan luar biasa. Lebar. Akan dahsyat hasilnya ya. Luar biasa kan. Pelteng ternyata apa? Pelteng itu kalau aku diakronimkan sakepel tapi bisa ngesteng. Itu cocok dengan iya. Kemarin kan? Iya. Sakepel bisa ngesteng. Kemarin kita bahas bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Di mana kalau daging itu bagus semuanya. Buruk. Sakepel. Itulah hati. Ada ayatnya kan Pak? Ada. Ternyata kalau ayatnya gimana menurut Pak Saleh? Ada. Bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika daging itu bagus. Jika daging itu busuk. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada mudghah. Mudghah. Ya. Tuh, banyak. Terus kemudian sarungnya pada ceng-ceng. Itu sarung yang dipakai agak ke atas di bawah lutut sedikit. Nah, itu makna ketika kita maning nyiceng itu kan tidak tertutup. Dia menambahkan masih ilmunya dangkal masih ya. Nyiceng, dangkal, tidak menutup sampai ke bawah. Dangkal, makanya dia perlu mondok. Ya. Nah, ketika kepencot atena lanceng lagi orang yang mau mondok itu diibaratkan lanceng. Iya. Masih usia puber pertama. Masih dikatakan sebagai pemula dalam mengawali kehidupan dalam untuk mondok penuntut ilmu. Lanceng, pemula. Tuh, itu beberapa hal yang saya maknai. Nyelok aing, bersih bening sudah jelas bahwa aing itu identik dengan ilmu. Bersih bening ilmu yang di pondok pesantren itu pasti bersih bening karena itu ilmu agama. Ilmu agama, ilmu tentang ketuhanan, tauhid. Ya, itu adalah ilmu yang bersih. Yang bisa membimbing manusia baik di dunia maupun di akhirat. Itu luar biasa. Itu Bang, nyelau aing bersih bening, nyelau aing bedene beda pelteng dipakai lagi. Sakepel yang bisa ngasteng. Nah, ternyata apa di bawahnya? Yang mencari pondok pesantren bukan hanya ternyata orang kota. Orang kota pada lenteng sama-sama tergerak hatinya. Keinginan juga untuk menimba ilmu di pesantren pada lenteng. Orang pedesa jangan dianggap remeh. Iya. Dianggap remeh. Pasti. Nah, kemuka Gusti Abareng ini adalah doa. Iya. Doa dari santri di pondok tersebut apa? Sombrece kantos kering. Artinya apa? Para pengasuh pondok pesantren ilmu di pondok pesantren tersebut jangan sampai kering. Jangan sampai kerontang. Jangan sampai ada kekurangan. Kekurangan dari para masyayikh ini. Memang diharapkan
Ya. Karena masyayikh adalah atau ulama itu sebagai pewaris Para nabi. Karena katanya Pak Saleh ya, ilmu itu ketika memang digetuk tularkan bermanfaat pada orang lain, seperti pohon yang berbuah. Iya. Tapi kalau tidak ditularkan dimanfaatkan, Tidak berbuah tidak berarti. berbuah. Nah, itu ada makalah Arabnya itu. Gimana Pak Saleh? Ini perlunya Ya. Nah, ini perlunya. pakar. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Cocok. Ya. Al Terus ilmu artinya, bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, kasyajari bila samarin. Seperti pohon yang tidak berbuah. luar biasa. Maka penting itu. Jadi sudut pandang kita itu tidak hanya sebatas dengan filosofi, sosial budaya, Bang ya. Ya. Tapi juga di sini ada sudut pandang yang berkaitan erat Iya. dengan masalah Jadi, religiusitas. Kalau ya. ini dikaitkan Bang, kalau Nabi dulu bersabda tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, Ya. lah ternyata di Madura di sebelum juga Sudah ada sudah ya, ada ini. ajaran-ajaran semacam itu. Untuk ya. ini nyelain. Ternyata ini adalah makna bedah makna dalamnya. Iya, mana dalam. Makna ketika bedah sampai kita kejar ke dalam, ternyata mengajarkan agar orang mencari mencari. luar biasa. Bukan hanya di dekat, tapi juga sejauh Sejauh manapun. manapun. Ilmu itu kalau perlu untuk dimiliki, kita datangi. Nah, dilambangkan dengan sumber. Iya. Di sumber ada apa? Air. Air adalah pelepas Sumber kehidupan. Sumber kehidupan. luar biasanya. Kalau di dalam pewayangan namanya Tirta Parwitasari. Parwitasari ya. Tirta Parwitasari. Air kehidupan. Luar biasanya ini. Bahasa Jawanya banyu urip. Banyu urip. urip. Ya. Betul. Air yang penuh Kehidupan. Ya. Luar biasa. Iya. Jadi judulnya apa sebenarnya lagu ini? bingung juga saya. Karena saya cuma akrab Akrab di telinga Di kita telinga, ya. juga Karena nggak tahu. masih kecil kita sudah sudah mendengarkan, bahkan sering menyanyikan sering gitu ya. menyanyikan, bahkan mempraktekkan sama ada teman-teman yang mempraktekkan menari sambil bawa Pelteng semacam itu ya. pelteng itu. Tempat air wadah. Yang lain gitu ya. menyanyikan lagu itu. Peltengnya itu bahkan dihias dengan kertas manila warna kuning, Mas ya. Disesuaikan gitu ya. Kalau boleh, setelah kita kaji dari awal sampai akhir lagu ini, kalau boleh saya beri judul, ini adalah mencari jati diri. Bisa. Mencari jati diri. Mencari jati pada diri. seseorang ya. Mencari jati diri. Ya tentunya mencari jati diri itu yang terpenting, siapapun orangnya itu pasti harus punya ilmu. Itu Harus punya ilmu pengetahuan. Betul, Harus. betul. Karena dengan ilmu akan apa yang kita raih pasti Pasti tercapai. tercapai. Dengan ilmu. jadi Ya tentunya tidak menafikan kita tentunya berdoa. Ikhtiar gitu ya. Ikhtiar, sambil berjuang mencari ilmu, berdoa kepada untuk memperbaiki mobil harus Iya. tahu ilmu mobil. Iya. Makanya jati diri. Iya, Jadi jati diri. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Demikian pemirsa, kita cukupkan dulu perbincangan asik ini. Sebenarnya masih ada lagi, kita akan part 2 nanti, bagian kedua banyak. Nanti akan membedah juga lagu-lagu tradisional yang lain. Makanya kami harapkan untuk tetap memberikan perhatian kepada pemirsa, komentar-komentarnya dipersilahkan dilayangkan ya. Kami tidak Berharap apa? Mengharap doa agar tetap jalan ini. Ya alhamdulillah kalau memang nanti ada sesuatu dari sponsor yang bisa mendanai yang bisa peralatan sampai tradisional, kami bisa membuat studio yang lebih hebat. Lebih hebat. karena yang dibahas adalah seni tradisional, alatnya juga tradisional. Demikian pemirsa, perbincangan asik kita akhiri. Kita akan berjumpa di konten selanjutnya. Maka ikuti terus channel Apoy Madura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jar, setuju jar. Begini jadi mana? Ya, Tukang skuting lain. Bebelang pun coba lepas pele. Wah, ada pak. Aku nak pergi sapun. Pergi sapun gini kalau sapun. Sapun satu orang. benja saya tangan. Udah kita tunjuk. Udah kita tunjuk. Berapa dulu? Ada masuk boleh jadi jauh. Nyaman Masuk kita. jalan. Kurang karman Pak Saleh, kurang kawan. Pak, kurang rokat. Singkot. Hah? Ada satu kalimat di depan dia. Apa ni? Menyebut satu kalimat. Mirami Tengkota. Ada apa lu? Iya. Ya. Sakit Ayo odi jar. Kami rasa ni. Odik lah. Ya dah on. Yo, boleh ya. Yo, hitung 2 kilo. Assalamualaikum. Iya, terus lah. Bagi salam di Anu, terak gelu. Siap. Lampu terak gelu. Benih gelu, terak gelu ya lampu. Dan dia. Ini coba teh jadi kalau ada kok Oh, di iya. dalam jadi. Di dalam jadi berikan. Aduh, kemahan kau boleh kok. Dari dulu nanti sama apa? Berdua.